Selamat pagi Sobat Trader. Hari ini tanggal 4 bulan Juni tahun 2020 jam 6:26 waktu Indonesia bagian Barat. Pagi ini saya mengambil satu waktu untuk membuat video tentang penggunaan MACD atau Moving Average, Convergent dan Divergent. Nah, bagaimana sih sebenarnya menggunakan indikator ini supaya bisa menghasilkan profit dengan acuan yang kita pakai. Nah, teman-teman sekalian, biasanya MACD bawaan dari MetaTrader itu seperti ini. Oke, seperti ini. Teman-teman bisa menambahkan moving average untuk memperjelas tampilannya, untuk membuat batasan pada pada histogramnya ya. Jadi perpotongannya menjadi lebih jelas. Nah, MACD itu erat kaitannya dengan moving average oscilasi. Moving average oscilasi ini biasanya menggambarkan perpotongan signal 9. Nah, di sini yang merah ini adalah 9. Ini merupakan perpotongan MA9 dengan histogram. Nah, perpotongan ini terjadi biasanya digambarkan dengan osma yang sudah melewati zona 0, titik netralnya ya. Dia sudah lewat, biasanya muncul perpotongan seperti ini. Jadi bisa diperhatikan di sini munculnya perpotongan ini biasanya osmanya sudah di bawah 0. Itu hubungannya ya, MACD dengan osmo. Walaupun ada yang sudah dimodif seperti ini, jadi teman-teman juga bisa mendownloadnya di aplikasi marketnya di bawah ini ya. Ada tampilan seperti ini. Tampilannya kurang lebih sama, perpotongan garis 2 MA ini yang bersilangan ini itu sama dengan yang di atas. Nah, ini adalah histogram oscilasi histogram dari osmanya. Kalau tampilannya seperti ini. Oke. Jadi bisa di-download aja di marketnya ya. Nah, pada kesempatan ini saya akan men-sharingkan bagaimana sih membaca tren berdasarkan MACD. Yang perlu kita ketahui bahwa perpotongan signal MA di sini jangan dijadikan acuan dulu untuk ambil posisi buy-nya di sini ya. Karena belum tentu harganya akan langsung berubah seperti ini. Tetapi lebih penting bagi kita adalah untuk mengamati posisi dari histogram ini berada di atas 0 atau di bawah 0. Kalau berada di atas 0, maka memasuki zona pergeseran minat untuk ambil posisi buy atau long. Kalau dia melewati titik 0 ke bawah, berarti pengambilan posisi untuk sell. Apakah dengan cara seperti ini kita tidak ketinggalan pasar? Kenapa tidak mesti menunggu daerah sini untuk ambil posisi sell misalnya? Dalam hal ini saya bukan memberikan strategi tentang bagaimana entry, tetapi cara bagaimana melihat tren. Oke. Nah, misalnya begini, saya buka di 4 jam nih pada mata uang USD Kanada. Mungkin teman-teman bisa memperhatikan perubahan minat ketika histogram sudah mulai menurun mendekati titik 0. Nanti teman-teman perhatikan di sini, apakah di sini terjadi ada pergeseran minat berupa breakout. Dalam hal ini karena lebih cenderung ke bawah, berarti breakout low ya di sini. Kalau ada breakout low seperti ini dan histogram berada di bawah 0, maka teman-teman bisa lihat pada posisi di 1 jam. Seperti ini posisi 1 jam. Ini sudah tentu jauh di bawah titik 0 gitu ya, di bawah titik 0.
Nah, kemudian pada 30 menit misalnya, teman-teman juga bisa melihat di sini di daerah 30 menit ada potensi untuk melanjutkan penurunan. Berarti di sini sebenarnya memberikan satu indikasi atau signal untuk melakukan sell yang sudah valid daerah sini. Kalau kita berdasarkan pada perpotongan signal entry dengan histogram pada zona beli, ini kan masih di atas gunung ya, jadi zona beli. Jadi signal di sini bisa valid dan juga bisa tidak valid, gitu ya, tergantung dari momentum yang memicu. Tapi kalau berdasarkan price action, tentu saja kita bisa mengambil kesempatan entry di sini pada zona sell misalnya harga dengan berdasarkan pada momentum yang dihasilkan oleh candle, itu bisa saja kita entry ya, dan berdasarkan bias. Nah, MACD ini juga bisa kita adaptasi ke dalam moving average pada indikator di sini. Jadi teman-teman bisa mengubahnya pada menggunakan alligator. Jadi alligator ini kamu menggunakan angka 9, 12 dan 26 sesuaikan dengan parameter MACD 12, 26, 9 di sini. Oke, gunakan eksponensial close. Jadi nanti tampilannya akan seperti ini. Jadi sudah ada di layar. Jadi kuncinya di sini adalah MA26-nya. Kalau candle yang berhasil, saya kembali ke 4 jam. Kalau dia candlenya berpotongan dengan MA, 3 buah MA di sini, itu menandakan kebanyakan histogramnya sudah berada di bawah 0. Berarti trennya cukup kuat di sini. Atau diperhatikan di sini, yang di sini contohnya ya, harga kondisinya berada di dalam ya, di bawah MA, 3 buah MA 9, 12 dan 26 itu akan mengidentifikasikan momentum turun. Kemudian lihat di 4 jam penyeberangan dari histogram ke bawah titik 0 sambil diperhatikan apakah daerah sini terjadi breakout. Oke, apakah terjadi breakout secara horizontal ataupun teman-teman juga bisa menggunakan secara vertikal seperti ini. Secara diagonal seperti ini. Oke, baru nanti diundur ke 1 jam, dicek biasnya bagaimana. Apakah biasnya menghasilkan lower high atau high yang meninggi. Oke, kondisi candlenya berada di bawah MA, enggak 3 buah MA sama dengan MACD yang di sini. Jadi untuk mengkonfirmasi tren. Sedangkan pada titik entry bisa aja ya, entry-nya di 15 menit ya, bisa saja ya. Jadi ini adalah MACD multi time frame secara manual kita mendeteksinya ya. Jadi kalau terjadi breakout seperti ini, kita lihat ke time frame kecil, kemudian ada breakout lagi di sini, kita lihat kembali ke bawah lagi, masih dalam kondisi konvergen atau sejalan dengan tren. Itu akan membantu kita dalam melihat tren yang jelas. Kalau di dalam menerapkan entry berdasarkan perpotongan signal dan histogram, kita membutuhkan filter berupa support dan resisten. Kalau kita lihat di sini, ini kan terjadi divergen ya, dimana harga low-nya kurang lebih sama, tapi histogram sudah mulai meninggi. Nah, kalau berdasarkan MA yang kita setting berdasarkan parameter dari MACD 12, 26 dan 9, kalau ada perpotongan candle yang mendadak membuat ruang antara MA26 dan 912, pada umumnya harga histogramnya tuh belum nyebrang, sehingga kadang-kadang dia butuh koreksi lagi kembali ke bawah. Dia butuh koreksi kembali ke bawah sampai nanti dia naik kembali, kemudian terjadi golden cross di sini. Terjadi golden cross di sini, 3 MA bergabung menjadi 1. Nah, itu biasanya menandakan histogramnya sudah berada di atas permukaan zona netral di angka 0. Nah, disinilah kita
bisa mengintip kesempatan transaksi pada 1 jam. Kita lihat di 1 jam bagaimana, perpotongan nggak, berada di atas nggak. Kalau terjadi perpotongan lagi ke atas, histogramnya naik lagi, berarti ini valid untuk kita ikuti. Oke, ini adalah video yang singkat. Saya berharap bahwa ini akan berguna buat teman-teman semua. Ini bisa diterapkan dalam time frame apapun. Oke, bisa diterapkan dalam time frame apapun pada instrumen mata uang apapun. Misalkan kita mau ke mana saat ini, misalnya kita mau lihat New Zealand yen misalnya ya. Cara lihatnya juga sama. Jadi lihat dulu di 4 jam. Lihat dulu di 4 jam. Lihat dulu di 4 jam. Pertama lihat perpotongan dulu, perpotongan garis, perpotongan candle dengan MA seperti ini di sini. MA udah berpotongan, kemudian dia breakout ke atas, kemudian nanti dicek di histogramnya. Ini semakin menipis, semakin ke atas dan melewati zona netral. Nah, di sini kita lihat di 1 jam. Oke, di 1 jam kondisinya bagaimana? Apakah biasnya tuh ada bias naik? Bias naik. Cenderungnya candle berada di atas MA yang sepadanan dengan MACD. Di 1 jam di sini sudah nyebrang. Di sini udah nyebrang duluan ya. Jadi dia kasih signal duluan sampai breakout, berarti ini di 4 jam sudah nyebrang di daerah sini. Berarti ini valid untuk kita ikuti. Oke, ini video yang sangat singkat sekali. Saya Adi Pangestu, dan kiranya video ini bermanfaat bagi teman-teman yang baru berkunjung ke channel ini. Bisa subscribe dan like untuk mengikuti keberlangsungan channel ini pada video-video baru supaya bisa diikuti. Selamat pagi dan salam profit buat kita semuanya.